Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan dan terapkan prokes dimanapun kalian berada. Nah, pada hari ini saya akan melanjutkan materi kita. Bila minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi elektrokimia dan sel polta, ya pengenaan elektrokimia dan sel polta, maka minggu ini saya akan mengenalkan bagaimana penerapan aplikasi sel polta di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa saja sih? Salah satu contoh yang mungkin sudah kalian sering pakai adalah baterai dan sel aki. Ya, jadi kalau nggak ada aki biasanya motor kita tidak akan bisa jalan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih penerapan ilmu kimia di dalam baterai dan sel aki. Nah, baterai yang sering kita pakai ya yang buat mainan, yang buat radio, ini biasa disebut dengan baterai kering atau sel lekan ya. Nah, di sini sel kering atau baterai yang biasa yang kita pakai nih yang biasanya buat apa ya? Buat mainan, buat radio ya. Kalau zaman dulu saya masih pakai radio, saya sering banget beli baterai. Nah, tapi zaman sekarang mungkin agak jarang orang beli baterai ya. Nah, tapi ada juga beberapa perangkat yang masih menggunakan baterai kayak kipas angin, masih ada yang masih pakai baterai. Nah, baterai ini terdiri dari sel mangan yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu bungkusnya. Jadi ini kalau kita buka, ini bungkus terluarnya ini, jadi ada berlapis-lapis ya kalau kita buka. Nah, sel terluar ini adalah zinc ya atau seng ini sebagai elektroda negatif, batang karbon. Nah, jadi kalau ini nih ujung nih ya, nah makanya ujungnya nggak nonjol karena yang dijadiin kutub negatifnya itu ini. Nah, di sini ada kutub positif sebagai katoda ya, dan isinya adalah karbon. Kalau SD dulu biasanya latihan percobaan membuka baterai. Jadi di dalamnya itu ada batang yang warna hitam yang kita sebut sebagai karbon ya. Nah, kemudian pasta MnO2 dan NH4Cl yang berperan sebagai elektrolit. Jadi di dalamnya ada zat elektrolitnya. Jadi kalau kalian masih ingat dulu kelas 10 elektrolit itu apa? Elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan listrik ya. Nah, jadi zat-zat ini nanti dia mampu menghantarkan listrik. Oke, nah ini 3 komponen utama dari baterai kering. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini ada gambar baterai yang terbuka ya, seperti tadi. Nah, ini penutup ya, di atasnya ini ada penutup atau insulator. Nah, sebagai katodanya itu ada karbon. Ini ya. Nah, ini penutup. Nah, ini penutup. Nah, ini ada batang karbon di sini lebih jelas ya. Kemudian ada pastanya di sini ini pasta karbon dan MnO2 dan campuran dari NH4Cl dan ZnCl2 sebagai zat elektrolitnya yang ini. Nah, ini gambar aslinya ini ya. Nah, ini pasta karbon yang ini. Ya, ini karbonnya. Karbon. Nah, kemudian di luarnya ini adalah sel ya, pembungkusnya. Ini sebagai anoda. Nah, di dalam baterai ini terjadi reaksi redoks ya. Nah, terjadi reaksi redoks yang terjadi pada logam sel dan reaksi oksidasinya itu terjadi pada logam seng dan reduksinya terjadi pada karbon. Nah, elektrolitnya adalah MnO2, ZnCl2, NaCl dan karbon hitam. Nah, ini hanya pengantarnya saja ya. Nah, ya.
Nah, jadi kalau kita buat reaksinya di anoda, itu terjadi reaksi Zn, ya reaksi oksidasi. Kita lihat di sini biloxnya 0, di sini plus 2, ya. Ini berarti biloxnya naik. Nah, berarti dia reaksi oksidasi, ya kan? Nah, ingat unox red cat itu masih berlaku di sini ya, unox red cat. Nah, anoda oksidasi, katoda terjadi reaksi reduksi ya. Nah di katoda yang berperan sebagai katodanya itu adalah si karbon di sini ya, di katoda karbon. Nah, tapi yang berperan di sini sebagai pengantarnya adalah MnO2 dan si NH4Cl. Jadi reaksinya seperti ini. Nah, ini ada reaksinya, kita lihat ya, kalau di sini plus O2 berarti kan plus 4, di sini jadi min 4 ya. Nah, di sini min 6, ini jadi plus 6, bagi 2 jadi plus 3, sorry. Ini maksudnya min ya, min 4, di sini jadi plus 4. Plus 4 ke plus 3 itu kan turun ya, makanya disebut dengan reaksi reduksi. Nah, keseluruhan reaksi yang ada di baterai ini adalah aplikasi dari reaksi redoks ya. Nah, aplikasi dari reaksi redoks. Oke. Nah, Nah, di katoda ya, di sini dia di katoda kan dia kutub positif ya, yang ada kutub tanda plusnya. Nah, di sini dia menandakan bahwa si di katoda dia memiliki energi potensial yang lebih tinggi dibandingkan yang ada di anoda. Jadi, ketika baterai dihubungkan dengan barang lain, ya, si zat elektrolit ini berpindah sebagai ion, ya, sehingga terjadi reaksi kimia di kedua kutubnya. Nah, perpindahan ion dalam baterai ini akan menghasilkan arus listrik keluar dari baterai sehingga dapat menghasilkan kerja. Jadi kira-kira seperti itu mekanisme dari baterai sehingga dia bisa dapat menghasilkan energi listrik. Jadi dari reaksi redoks yang reaksi kimia tadi, nah diubah menjadi energi listrik karena ada perpindahan elektrolit ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Lalu ada sel apa lagi sih selain baterai? Nah, ada sel aki ya. Nah, sel aki ini adalah sel polta yang banyak digunakan dalam kendaraan bermotor ya, seperti mobil. Oh ya, sorry, kepencet nih. Seperti mobil gitu ya, kemudian motor ya, dan banyak yang lain juga banyak menggunakan sel aki ini. Nah, sel aki ini dapat diisi ulang sehingga dia disebut sebagai sel sekunder. Tadi kalau baterai itu sel primer karena dia tidak bisa diisi ulang. Jadi kalau dia bisa diisi ulang disebut sebagai sel primer ya. Nah, aki ini disusun dari lempeng timbal Pb dan timbal oksida PbU2 yang dicelupkan dalam larutan asam sulfat. Jadi larutan yang ditambahin itu larutan asam sulfat ya, makanya dia tidak boleh terkena bagian tubuh. Jadi harus hati-hati ketika kita mengganti cairan dari sel aki ini. Nah, apabila aki memberikan arus, maka lempeng timbal bertindak sebagai anoda dan lempeng timbal dioksida sebagai katoda. Ya. Nah, jadi kita lihat dulu ya gambarnya, kira-kira seperti ini. Nah,
Reaksi di pemakaian aki ya, di sini terlihat jelas ya. Di anoda tadi timbal ya, Pb. Nah, Pb ini kan tadi masukkan ke dalam larutan SO4, H2SO4 ya. Jadi makanya di sini tambah SO4. Nah, jadi si Pb ini berubah menjadi PbSO4. Sekarang kita lihat perubahan bilangan oksidasinya ya. Kalau di sini 0. Nah, berarti di sininya 0. Ya, di sini SO4 itu kan min 2 ya. Jadi dia plus 2. Nah, naik berarti dia terjadi reaksi oksidasi. Nah, di katoda yang menjadi sumbu utamanya adalah PbO2 ya. Dari PbO2 menjadi PbSO4. Nah, kalau kita lihat juga di sini biloxnya pasti turun ya. Nah, karena kita cari yang sama-sama Pb. Oksigen 2 jadi min 4. Ini jadi plus 4. Ya, ini plus 4, di sini min 2. Ini plus 2. Plus 4 ke plus 2 ya turun. Nah, ini reaksi reduksi. Ya, kemudian reaksi selnya Pb tambah PbO2 ditambah dengan H2SO4 nih ya. Jadi PbSO4 dan H2O. Nah, kira-kira seperti ini komponen aki, cuman kalau karena dia diisi ulang jadi selnya dia ada di dalamnya dalam bentuk tabung. Jadi direndam dalam cairan H2SO4. Nah, kadang kita kan diisi dulu cairannya biar bisa jalan lagi karena bisa saja si H2SO4 ini berkurang. Nah, kutubnya sudah ada, jadi berupa ditandai ini yang kutub negatif berarti anoda, ini adalah katoda ya berupa lempengan. Oke. Nah, lalu bagaimana sih aki ini dapat bekerja seperti baterai? Nah, jadi sebenarnya si aki ini ya kayak baterai cara kerjanya ya. Nanti karena ada perbedaan beda potensial dari kutub positif yang lebih besar ke kutub negatif sehingga terjadi perubahan listrik yang sebagai pembawanya adalah si H2SO4. Nah, jadi nanti terjadi aliran listrik di sini ya setelah terjadi perubahan kimia terjadi perubahan aliran listrik sehingga dapat menghasilkan listrik gitu. Ya, jadi dari reaksi redoks menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian ada lagi aplikasi yang paling sering terjadi yaitu korosi. Apa sih korosi gitu ya? Korosi kalau bahasa kita ya bahasa kitanya mungkin berkarat. Ya bahasa sehari-harinya berkarat. Kalau bahasa kampung Melayu mah beiyeng, kata orang kampung Melayu ya, kata orang Kampai, kata orang Tangerang beiyeng. Nah, jadi si beiyeng ini kan kejadian sehari-hari di dalam kehidupan kita ya. Nah, korosi ini ada pengertiannya secara umum ya. Korosi itu adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Jadi kalau kalian lihat nih biasanya di kalau rumahnya tinggal di pinggiran pantai kayak Tanjung Pasir ya, Tanjung Kait, biasanya benda-benda itu gampang berkarat, ya kan? Nah, yang mudah berkarat itu adalah logam kayak paku, motor gitu-gitu ya. Nah, seperti ini nih, ya. Nah, kalau dibiarkan di udara dia akan rusak ya atau berkarat. Nah, berkarat sebenarnya ini adalah reaksi kimia ya. Nah, karena adanya oksigen sehingga dia mempercepat proses pengkaratan. Dan proses pengkaratan ini ya berlangsung secara elektrokimia ya. Nah, oke, dari yang paling mudah itu sebenarnya yang paling mudah berkarat itu adalah besi. Ya, kenapa besi? Kita lihat ya di sebelahnya. Oke, nah di sini adalah reaksi korosi pada besi itu biasanya terjadi antara besi yang berkontak dengan air. Sebenarnya enggak dengan air, yang penting ada oksigen. Ya, biasanya kalau besi bereaksi dengan oksigen itu dia akan berubah menjadi karat. Di air ada oksigen loh, jangan salah. Jadi ini kan H2O ya, ini oksigen kan. Nah, kalau ada kontak dengan oksigen itu pasti akan terjadi korosi, termasuk oksigen yang ada di
udara. Nah, jadi makanya kalau paku gitu ya dibiarkan di luar, besi kita biarkan di luar, dia lama-lama akan berkarat. Nah, korosi itu terjadi dalam 4 tahap ya. Terjadi dalam 4 tahap. Nah, jadi yang pertama si Fe ini dioksidasi di anoda ya. Nah, jadi si Fe dioksidasi menjadi Fe2+. Yang pertama dia sebagai anoda. Nah, elektron yang dihasilkan dari oksidasi besi tadi Fe itu berpindah sebagai katoda ya. Nah, kemudian dia berpindah si elektron ini berpindah sebagai katoda dan dia mereduksi oksigen yang ada di udara. Nah, kemudian yang terakhir karena ada reduksi dari oksigen ya. Kemudian si Fe2+ ini teroksidasi lagi menjadi Fe3+ dan membentuk karat yaitu Fe2O3. Oke. Nah, kira-kira reaksinya seperti ini. Jadi di anoda itu ada Fe berubah menjadi Fe2+, katodanya tadi kan oksigen ya. Nah, oksigen ini bereaksi dengan air kemudian menghasilkan OH-. Nanti hasil akhirnya adalah Fe menjadi Fe2+. Nah, Fe2+ tadi kemudian mengalami oksidasi lagi menjadi Fe3+ dan hasil akhirnya adalah ini. Fe2O3. Nah, kita lihat berdasarkan nilai potensial reaksinya, besi ini merupakan logam yang paling mudah mengalami korosi. Ya. Logam-logam lain yang mempunyai nilai potensial elektroda lebih dari 0,4 akan sulit mengalami korosi. Jadi si besi ini emang mudah mengalami korosi. Ya, ini hasil dari percobaan. Sebab dengan potensial tersebut akan menghasilkan E0 reaksi itu lebih kecil dari 0 ketika kontak dengan oksigen di udara. Nah, jadi yang di atas besi itu kayak perak, platina, emas itu ya. Dia punya potensial elektroda lebih besar dari 4 sehingga dia lebih sulit untuk mengalami korosi. Makanya harga perak, emas, platina itu lebih mahal daripada besi. Ya, karena dia sulit untuk mengalami oksidasi. Sampai sekarang emas pun harganya masih mahal karena itu tadi karena dia tidak bisa terkorosi sehingga nilainya itu akan tinggi. Kalau dia mudah mengalami korosi berarti kan besinya berubah ya kan. Nah, tidak bisa dipakai sehingga harganya pun akan turun. Oke, lanjut. Nah, apa sih faktor penyebab terjadinya korosi ya? Yang pertama itu pasti air dan kelembapan udara ya. Nah, air ini adalah salah satu faktor penting penyebab berlangsungnya korosi dan udara lembab juga banyak mengandung air sehingga mempercepat berlangsungnya proses korosi. Jadi udah sama oksigen udara tambah air lagi ada oksigen, oksigennya makin banyak, nah itulah yang mempercepat terjadinya proses reaksi korosi. Nah, elektrolit ya, elektrolit ini bisa berupa asam atau garam. Nah, ini merupakan media yang sangat baik untuk terjadinya transfer muatan. Jadi si elektron-elektron yang bermuatan ini ya, ini akan mudah mengikat oksigen di udara. Jadi elektrolit itu kan terdiri dari elektron-elektron, ya elektron yang bermuatan. Nah, partikel bermuatan ini dia mudah mengikat oksigen di udara, ya. Sehingga karena dia mudah mengikat oksigen di udara, ya jadi korosi akan berlangsung lebih cepat. Ya. Nah, salah satu penyebab korosi yang paling sering ya, itu paling sering terjadi di daerah pantai. Pantai itu kan air laut. Air laut itu kan elektrolit ya, garam. Nah, itu paling cepat terjadinya korosi ya dibandingkan di pegunungan. Satu lagi adalah asam. Kalau asam itu malah langsung meleleh gitu ya. Nah, kemudian permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata ini memudahkan terjadinya kutub-kutub bermuatan sehingga akhirnya banyak anoda dan katoda di situ. Ya, kalau dia nggak rata. Jadi kalau dia licin bersih kutub-kutubnya
akan sulit terbentuk. Kalau anoda dan katodanya banyak, berarti nanti reaksi redoksi juga banyak. Otomatis korosi akan berlangsung semakin cepat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah terbentuknya sel elektrokimia. Nah, jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, nah dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung ya. Nah, logam yang potensialnya rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Ya, ini contohnya misalnya paku ya yang terbuat dari tembaga untuk menyambung besi akan menyebabkan besi di sekitar paku itu berkarat lebih cepat. Jadi kalau dua benda, misalnya yang satu terdiri dari tembaga, yang satu lagi terdiri dari besi, misalnya si paku tadi, maka si paku ini akan lebih cepat lagi berkarat dibandingkan yang tembaga, gitu ya. Oke. Nah, lalu bagaimana cara mencegah terjadinya korosi? Ya, nah yang pertama adalah dengan mengontrol atmosfer. Kan kita tahu ya, salah satu tadi penyebab terjadinya korosi adalah oksigen. Nah, eh, salah satunya adalah mengontrol atmosfer. Artinya kita buat di ruangan tersebut tidak ada udara sama sekali. Jadi kalau dia terdiri di ruang hampa, ya di ruang hampa tanpa udara, nah ini korosi itu tidak akan terjadi. Ya, tidak ada terjadi korosi. Ya mungkin di luar angkasa nggak ada korosi kali ya, kan hampa udara. Ya. Nah, kemudian mencegah logam bersinggungan dengan oksigen. Nah, jadi kita buat logam ini tidak berhubungan dengan oksigen sama sekali. Salah satunya bisa dicat. Ya. Nah, dicat tuh logam besinya. Ketika kita mengecat kan ada lapisan cat yang mencegah supaya besi tidak berkontak langsung dengan eh, oksigen ya, misalnya kapal. Makanya kapal, mobil itu pasti dicat supaya apa? Supaya mencegah terjadinya korosi. Terus dikasih minyak. Nah, minyak sama air kan nggak nyatu ya. Nah, jadi ketika kita kasih minyak atau oli, ini juga mencegah terjadinya proses korosi. Dikasih lapisan plastik, tapi jangan sampai lembab ya. Nah, karena plastik juga sama, dia kering ya. Jadi dicat bisa, kemudian tadi dia apa? Kasih oli ya, dikasih oli, kasih plastik, tutup plastik. Terus bisa juga dengan proses yang namanya galvanisasi. Galvanisasi ya. Apa itu galvanisasi? Yaitu melapisi logam dengan seng. Ya. Nah, jadi si seng ini dapat mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Ya, nah ini boleh kita pakai. Nah, biasanya ini di konstruksi bangunan jembatan ya. Kalau kalian nanti teknik sipil pasti belajar nih. Kemudian ada lagi yang namanya electroplating. Ya, electroplating. Electroplating. Apa sih electroplating? Electroplating ini adalah melapiskan logam dengan logam yang lain dengan metode elektrolisis. Ya. Nah, contohnya nikel, pelapisan logam nikel, krom ya, timah. Ini contohnya di timah itu keran air, kaleng makanan, pipa, air minum juga ini menggunakan metode elektrolisis. Nah, kemudian pelapisan dengan krom ya. Jadi dilapisi dengan krom logamnya itu mencegah terjadi proses korosi. Melapisi dengan krom. Ya. Kemudian juga pelapisan dengan timah ya. Jadi biasanya dilapisi dengan timah. Pelapisan dengan timah
Kemudian ada lagi namanya ceradizing. Apa sih ceradizing? Ceradizing ini ya, saya tulis di sini ya. Mereaksikan logam dengan asam fosfat. Ya. Nah, jadi si permukaan itu nanti tertutup dengan asam fosfat. Contohnya itu proses cat badan mobil. Jadi di ceradizing dulu baru dicat. Oke? Jadi badan mobil itu dilapisin dulu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pelindungan katodik. Nah, perlindungan katodik ini dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang memiliki potensial elektroda yang sangat rendah, misalnya Mg. Nah, jadi ketika dia terjadi reaksi oksidasi, logam yang dilindungi akan segera menarik elektron dari logam pelindung sehingga oksidasi akan berlangsung pada logam pelindung tersebut. Ya. Nah, cuman resikonya ya kan karena si logam pelapis ini lama-lama teroksidasi ya harus sering-sering diganti. Nah, ini adalah 3 cara untuk mencegah terjadinya korosi. Nah, untuk minggu ini tugasnya adalah melakukan praktek ya. Jadi kalian nanti melakukan praktek, kemudian hasil prakteknya dipresentasikan ya. Oke, nah ini saya saya kasih tahu dulu caranya melakukan praktikum. Oke, baik. Nah, praktikum ini dilakukan secara individual ya. Jadi kalian lakukan sendiri-sendiri karena ini praktikumnya cukup mudah, jadi nggak terlalu sulit ya karena kita hanya mengamati bagaimana proses terjadinya korosi pada paku. Nah, praktikum dilaksanakan 1 minggu, berarti ini dikumpulkan 2 minggu setelah materi pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kan tanggal 26 ya, tanggal 26 Agustus, berarti pengumpulannya itu kumpulkan tanggal 9 September ya, atau di tag tanggal 9 September, artinya maksimal kalian mengetak video tersebut tanggal 9 September. Lewat dari situ tidak akan saya nilai. Nah, ini praktikum ini selain sebagai nilai praktikum juga sebagai nilai ulangan kalian yang pertama. Oke. Nah, tugas ini dikumpulkan dalam bentuk video presentasi. Jadi kalian membuat sebuah video presentasi. Ya, yang pertama di situ kalian tunjukkan dulu apa judul praktikumnya, kemudian tunjukkan alat dan bahannya, lalu ceritakan bagaimana proses pengerjaannya, kemudian proses pengamatannya juga jelas ada di video ya. Mulai hari ke-1 gimana, hari kedua gimana, hari ketiga seperti apa, dan seterusnya sampai hari ke-7. Di hari ke-7 juga nanti setelah itu ada kesimpulan. Jadi kalian utarakan apakah kesimpulan dari pengamatan yang kalian lakukan. Nah, video berdurasi maksimal 3 menit. Jadi nggak usah terlalu lama, 3 menit sepertinya cukup ya. Dan boleh diunggah melalui akun TikTok atau IG dengan mentak akun saya ya. Di TikTok ada Mirdahnum1, kalau di IG Mirdahnum. Artinya silakan buat video sekreatif mungkin ya. Tapi yang menunjukkan proses pengamatan kalian. Ya, jadi buat video sekreatif mungkin. Jadi saya juga menilai kreativitas kalian, oke? Nah, kemudian alat dan bahannya mudah ya. Jadi hanya 6 buah paku. Jadi pastikan pakunya juga tidak berkarat, pakunya masih baru ya. Paku yang masih baru 6 buah yang cukup besar yang bisa kalian amati prosesnya. Kemudian gelas plastik, boleh bekas minuman atau apapun ya. Ini murah juga, air biasa atau air mineral biasa, kemudian larutan asam cuka, jadi boleh beli cuka di warung ya, kalian pakai, kemudian larutan garam ini juga mudah dibuat, plastik wrap itu yang buat membungkus ya, yang agak ketat tuh plastiknya, kemudian air panas. Nah ini hanya ini saja bahannya, murah, mudah, dan ada di sekitar kita. Oke.
Nah, lalu prosedur kerjanya seperti apa? Nah, gelas plastik tadi kasih tanda ya, A, B, C, D, dan F. Ya, pakai spidol yang permanen. Kemudian masukkan gelas air biasa ke gelas A, air panas di gelas B, asam cuka gelas D, garam di gelas D, dan gelas E dan F itu kosong, jangan kasih air. Nah, kemudian masukkan paku ke dalam masing-masing gelas dengan isi 1 paku saja. Yang terakhir, gelas F itu tutup dengan plastik wrap atasnya. Jadi jangan biarkan ada udara yang masuk, ya. Kemudian amati dan catat perubahannya selama 1 minggu. Oke. Nah, kalian bisa isi tabel pengamatan ini sebagai nanti bahan untuk membuat kesimpulan. Jadi buat saja di buku tulis, nanti buat kesimpulannya dari tabel pengamatan yang sudah kalian lakukan. Oke. Nah, itu saja tugas dari saya untuk minggu ini, ya. Nah, jadi tugas ini bernilai 1 kali ulangan dan nilai praktikum. Tugasnya cukup mudah ini ya. Oke. Jadi kalau begitu, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan di grup ya. Kemudian kalau ada kesulitan juga silakan tanyakan di grup, jangan diam-diam saja. Kalau diam-diam saja berarti saya anggap sudah mengerti. Jangan sampai nanti pas ujian kamu ngerti enggak? Ditanya belum dijelasin. Oke? Ya, bertanyalah karena sebenarnya saya senang ditanya. Tapi nanyanya juga yang jelas ya, jangan nanya yang agak absurd gitu ya. Kayak ada siswa, tolong Bu dijelaskan dengan lebih maksimal. Ya maksudnya yang maksimal tuh yang kayak gimana gitu. Ya, kalau ada yang ingin diutarakan silakan utarakan di grup, insya Allah saya jawab. Ya, kalau begitu cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy praktikum.